Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dosen dan rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka. Perkenalkan, nama saya Angga Setiawan dengan nomor induk mahasiswa 0490547733. Saya berasal dari UPBJ Palembang, Prodi Sistem Informasi. Baik, saya di sini akan mencoba untuk mengerjakan tugas praktikum 1, algoritma dan pemrograman. Langsung saja ke soal. Tugas 1, algoritma dan pemrograman, yaitu satu, buat rangkuman yang bahan dan materinya dari internet tentang A. Algoritma dan dunia pemrograman komputer dengan spasi 1,5, dibuat pada Microsoft Word dengan daftar pustaka minimal 5. Yang B. Sejarah Java dan perkembangannya sampai saat ini. Cari referensi di internet berkaitan dengan pemrograman Java dan software-softwarenya yang digunakan, yang dibuat dengan bahasa pemrograman Java minimal 2 software. Untuk tugas yang selanjutnya yaitu tugas 2, yaitu buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode kasus berikut. Kepada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu A. Jika golongan A gaji 5 juta, B. Jika golongan B gaji 6.500.000, C. Jika golongan C gaji 9.500.000. Kemudian jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Jika lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Jika lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Jika lemburnya lebih dari 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Inputan pada flowchart dan pseudocode adalah golongan dan jam lembur. Outputnya jumlah penghasilan sama dengan gaji golongan ditambah gaji lembur. Oke, kita jawab dulu yang soal nomor 1. Buat membuat rangkuman di Microsoft Word. Nah, ini kebetulan sudah saya buat. Tugas algoritma dan pemrograman rangkuman. A. Algoritma dan dunia pemrograman komputer. Algoritma adalah serangkaian langkah atau instruksi yang sistematis untuk memecahkan suatu masalah atau menyelesaikan tugas tertentu. Dalam dunia pemrograman, algoritma sangat penting karena menjadi dasar dan pengembangan perangkat lunak yang efisien dan fungsional. 1. Pengertian algoritma. Algoritma adalah prosedur atau formula yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan urutan langkah-langkah logis. Algoritma dapat ditulis dalam berbagai bentuk seperti pseudocode, flowchart, atau dalam bahasa pemrograman tertentu. Contoh algoritma sederhana adalah algoritma sorting seperti bubble sort atau merge sort yang digunakan untuk mengurutkan data secara efisien. Yang kedua, fungsi algoritma dalam pemrograman. Dalam pemrograman komputer, algoritma memegang peranan penting sebagai landasan pemecahan masalah. Algoritma dirancang untuk memproses data, mengoptimalkan proses atau melakukan pengambilan keputusan. Algoritma yang efisien akan menghemat waktu komputasi dan sumber daya. Jenis-jenis algoritma. Algoritma terbagi dalam beberapa kategori seperti algoritma pencarian, contoh linear search dan binary search. Kemudian algoritma pengurutan, contoh quicksearch dan hapsearch. Kemudian algoritma graph, contohnya algoritma Dijkstra untuk pencarian jalur terpendek. Kemudian algoritma kriptografi digunakan untuk keamanan data. Untuk yang keempat, peran algoritma dalam pengembangan software. Algoritma membantu pengembangan dalam menyusun logika pemrograman sehingga aplikasi dapat berfungsi
sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dalam industri, pemahaman algoritma sangat penting bagi programmer untuk menciptakan perangkat lunak yang stabil, cepat, dan dapat diandalkan. Yang kelima, bahasa pemrograman dan algoritma. Algoritma dapat diterapkan di berbagai bahasa pemrograman seperti Java, Python, dan C++. Pemilihan bahasa pemrograman biasanya disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi yang sedang digunakan. Untuk daftar pustakanya ada 5, yaitu dari duck.telkomuniversity.ac.id, kemudian binus.ac.id, kemudian tce.telkomuniversity.ac.id, kemudian dari gramedia.com, kemudian dari cmlab.co. B. Sejarah Java dan perkembangannya. Java adalah bahasa pemrograman yang diciptakan oleh James Gosling dan dirilis oleh Sun Microsystem pada tahun 1995. Java dirancang agar independen terhadap platform, memungkinkan kode yang ditulis pada satu sistem operasi dapat dijalankan pada sistem lain tanpa modifikasi. Berkat teknologi Java Virtual Machine atau JVM, Java digunakan di berbagai perangkat dan aplikasi, mulai dari aplikasi web hingga perangkat seluler dan software perusahaan. Beberapa software yang terkenal yang dapat digunakan dengan Java adalah satu, Minecraft, yaitu sebuah game populer yang berbasis Java, memungkinkan pengalaman bermain lintas platform. Kemudian yang kedua ada Apache Tomcat, sebuah server aplikasi berbasis Java yang digunakan untuk menjalankan aplikasi berbasis Java seperti JSP dan Servlet di server web. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode. Baik, untuk flowchart itu dimulai dari start dan diakhiri dengan selesai atau end. Baik, jadi dimulai dari start. Nomor satu flowchart nomor satu yaitu dimulai dari start. Kemudian yang kedua, masukkan golongan karyawan. Golongan karyawan ada 3, A, B, dan C. Kemudian masukkan jam lembur. Yang keempat, tentukan gaji pokok berdasarkan golongan. Golongan A 5 juta rupiah, golongan B 6.500.000 rupiah, golongan C 9.500.000 rupiah. Kemudian yang nomor 5, tentukan gaji lembur berdasarkan jam lembur. 1 jam, jika gaji untuk jam lembur, jika 1 jam maka 30% dari gaji pokok, 2 jam 32% dari gaji pokok, 3 jam 34% dari gaji pokok, 4 jam 36% dari gaji pokok. Jika lebih dari 5 jam maka 38% dari gaji pokok. Kemudian yang keenam, hitung total penghasilan sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Yang ketujuh, tampilkan total penghasilan atau outputnya. Kemudian yang kedelapan, selesai atau end. Baik, saya akan coba masuk ke aplikasi. Saya di sini untuk flowchartnya saya menggunakan aplikasi Draw.io. Draw.io kebetulan ini sudah saya buat, jadi mungkin saya tinggal menjelaskan. Untuk flowchart itu harus diawali dengan start atau untuk memulai. Di sini saya menggunakan start, yaitu untuk start itu ininya adalah terminator.
Kemudian langkah selanjutnya yaitu input. Penginputan itu saya menggunakan, nah, ini untuk penginputan ini ya, data yang untuk input, yaitu yang gambarnya seperti jajar genjang, jajar genjang penginputan. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu masuk ke penginputan golongan. Uh, di sini saya membuatnya itu uh, segitiga, ini apa, ini seperti segi empat layang-layang ya, decision di sini yaitu golongan A. Nah, golongan A, kemudian ada golongan B, kemudian ada golongan C. Untuk golongan A, prosesnya yaitu jika golongan A maka gajinya adalah 5 juta. Kemudian jika golongan B maka gajinya 6,5 juta. Jika golongan C maka gajinya 5,5 juta. Nah, untuk proses golongan ini sudah selesai di sini. Kemudian masuk ke proses yang selanjutnya yaitu pengkondisian yang selanjutnya adalah mengenai jam lembur. Jam lembur di sini decisionnya adalah jika lembur 1 jam maka gaji lembur, prosesnya gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,3 karena 30% dari gaji pokok. Kemudian jika lemburnya 2 jam maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,32 karena 32% dari gaji pokok. Kemudian jika lemburnya 3 jam maka prosesnya gaji pokok dikali 0,34 karena 3 jam tadi adalah 34%. Untuk lembur 4 jam maka gaji lemburnya adalah gaji pokok dikali 0,36. Nah, kemudian jika lemburnya lebih dari 5 jam maka gaji lemburnya adalah gaji pokok dikali 0,38. Pengkondisian kedua mengenai jam lembur selesai. Kemudian proses yang selanjutnya yaitu total penghasilan. Total penghasilan di sini yaitu total penghasilan sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Setelah proses ini selesai, kemudian outputnya adalah total penghasilan. Total penghasilan, maka selesailah proses flowchartnya, yaitu diakhiri dengan N atau selesai. Mungkin itu untuk flowchartnya. Kemudian masuk pada yang selanjutnya yaitu pseudocode. Pseudocode-nya di sini yang sudah saya buat yaitu langkah pertama yaitu adalah start, kemudian input golongan, kemudian input jam lembur. Yang selanjutnya yaitu if golongan A, atau jika golongan A maka then gaji pokoknya adalah 5 juta. Kemudian else if golongan sama dengan B jika gaji pokoknya adalah 6,5 juta. Else if golongan C jika gaji pokoknya adalah 9,5 juta. Kemudian if jam lembur sama dengan 1, maka gaji lemburnya adalah 0,3 dikali gaji pokok. Kemudian else if jam lembur 2 jam, maka gaji lemburnya adalah sama dengan 0,32 dikali gaji pokok. Else if jam lembur 3 atau 3 jam, maka gaji lemburnya adalah 0,34 dikali gaji pokok. Kemudian else if jam lemburnya 4, maka gaji lemburnya sama dengan 0,36 dikali gaji pokok. Else if jam lembur lebih dari 5 jam, maka gaji lemburnya adalah 0,38 dikali gaji pokok. Kemudian
total penghasilan sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur, kemudian outputnya adalah total penghasilan, kemudian selesai. Untuk pseudocode-nya saya di sini memakai aplikasi NetBeans 23. Nah, kebetulan ini sudah saya buat juga. Prosesnya yaitu di sini saya menggunakan import Java teks decimal format, kemudian import Java util scanner. Di sini public classnya saya buat tugas praktikum, public static void main string, kemudian scanner input sama dengan new scanner system in, kemudian mulai masuk ke input golongan sistem outprint. Jika masukkan sistem outprintnya yaitu masukkan golongan A, B atau C, kemudian string golongan sama dengan input next. Kemudian tahap selanjutnya yaitu input jam lemburnya. Di sini sistem outprintnya masukkan berapa lama waktu lembur dalam jam, kemudian integer jam lembur sama dengan input next in. Kemudian yang selanjutnya yaitu inisialisis gaji pokok. Di sini double gaji pokok sama dengan 0. Kemudian di selanjutnya itu penginputan gaji pokok golongan. If golongan equals ignore cash A di sini jika gaji pokoknya 5 juta. Else if golongan equals ignore cash B jika gaji pokoknya adalah 6 juta setengah. Kemudian jika C maka 9.500.000. Kemudian selanjutnya yaitu sistem outprint LN nya adalah golongan yang dimasukkan tidak valid jika tidak valid. Kemudian langkah selanjutnya yaitu perhitungan gaji lemburnya. Gaji lembur sama dengan 0 if jam lembur sama dengan 1, gaji lembur 0,3 dikali gaji pokok. Jika jam lemburnya 2 jam maka 0,32 dikali gaji pokok. Jika 3 jam maka jam lemburnya sama dengan 0,34 dikali gaji pokok. Jika jam lemburnya 4 jam maka 0,36 dikali gaji pokok. Jika jam lemburnya lebih dari 5 jam maka gaji lemburnya 0,38 dikali gaji pokok. Nah, kemudian sistem outprint LN nya yaitu jam lembur tidak bisa kurang dari 1 jam. Kemudian penginputan selanjutnya yaitu jumlah penghasilan. Ini outputnya yaitu jumlah penghasilan sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Kemudian jumlah lemburan sama dengan gaji lemburan. Desimal format di sini sama dengan rupiahnya. Oke, sekarang coba kita running untuk membuktikan apakah project saya ini berjalan atau tidak. Akan saya running. Nah, di sini masukkan golongan A, B atau C. Coba kita masukkan golongan untuk yang pertama yaitu golongan A dulu. Golongan A. Kemudian masukkan berapa lama waktu lembur dalam jam tadi. Misalnya tadi kan ada yang 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam lebih. Coba kita masukkan dulu yang 2 jam. Nah, maka jumlah lemburannya sama dengan Rp1.600.000. Untuk jumlah penghasilannya yaitu gaji pokok ditambah gaji lemburan. Jadi jumlah penghasilannya adalah Rp6.600.000 karena untuk yang golongan A tadi gaji pokoknya adalah 5 juta. 5 juta ditambah 1.600.000 jadi sama dengan 6.600.000.
Kemudian kita ram lagi untuk yang golongan B. Golongan B, masukkan berapa lama lemburnya. Coba kita masukkan untuk yang B itu 1 jam. 1 jam. Nah, jumlah lemburannya sama dengan 1.950.000. Jadi jumlah penghasilannya adalah 8.450.000, karena tadi untuk yang golongan B adalah 6.500.000. 6.500.000 ditambah 1.950.000 sama dengan 8.450.000. Kemudian kita running lagi untuk yang C. Kita masukkan golongannya yaitu C. Waktu lemburnya kita buat di sini 3 jam. Nah, maka jumlah lemburannya untuk golongan yang C adalah 3.230.000. Sehingga jumlah penghasilannya sama dengan 2.730.000, karena untuk yang golongan C gaji pokoknya adalah 9.500.000 ditambah 3.230.000 jadi sama dengan 12.730.000. Oke, untuk yang selanjutnya yang untuk kita running kembali yaitu untuk yang tidak ada dalam golongan. Kita buat di sini golongan A. Untuk berapa lama waktu lemburan? Coba kita buat kalau seandainya kurang dari 1 jam. Nah, maka hasil dari penginputannya di sini yaitu jumlah lembur tidak bisa kurang dari 1 jam, karena untuk batas waktu lemburnya adalah 1 jam, sehingga jika kurang dari 1 jam maka hasilnya tidak akan diketahui, atau jam lembur tidak bisa kurang dari 1 jam. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan atau kekurangan, maka secara pribadi saya mohon maaf, dan saya meminta untuk koreksiannya untuk diperbaiki ke depannya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.